warahmah. Lelaki dengan perempuan berbeza. Lelaki lebih banyak menyimpan. Yang keluar dari mulutnya hanya 30%. Yang dia simpan 60%. Kalau perempuan yang keluar lebih banyak, yang dia simpan lebih sedikit. Oleh sebab itu menjadi lelaki mesti faham, dengarkan saja. Anggap saja itu radio atau television yang sedang bercerita tentang perang di Gaza. Nikmati saja. Karena sampai masanya nanti kita rindu dengan suara-suara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan menangkap balang, jangan ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambut salam, nampaknya macam belum makan. Apa kabar semua? Tuan-tuan, puan-puan sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majlis, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah suami istri saling taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelaki dengan perempuan beza syaratnya. Kalau laki-laki itu syaratnya lebih sikit. Kalau perempuan syaratnya 4. Kalau laki-laki 2 saja. Lelaki syaratnya 2. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Yang pertama yang ditengok dari lelaki itu agamanya. Kalau agamanya baik, dia sembahyang, dia puasa, dia ada duit berzakat, dia bersedekah. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya. Kenapa dibezakan agama dengan akhlak? Sebab ada orang yang sembahyang tapi pemberang, pengamuk, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Ada orang yang puasa tapi pelit, bakhil. Bahkan dia pun selalu puasa itu kena bakhil itulah. Jadi jangan dia hanya taat pada ibadah, pada ritual, tapi juga dia baik akhlak. Tapi jangan pula terbalik. Ada orang yang dia suka menderma, cakapnya lembut, tapi sembahyang Idul Fitri sama Idul Adha. Ini pun tak betul. Maka menengok lelaki 2 saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Bagi yang belum menikah, yang belia-belia, yang perempuan yang belum menikah, mudah-mudahan dapat suami yang sifat 2 ni ada pada dirinya. Bagi yang sudah ada suami, jaga-jaga sajalah. Jadi yang ada suami yang belum sembahyang, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya sembahyang. Yang sudah sembahyang tapi kasar, pemarah, cakapnya menyinggung perasaan, mudah-mudahan dilembutkan Allah hatinya insyaallah. Bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, lembutkanlah hati dia, lembutkanlah lidah dia, lembutkanlah fikiran dia, lembutkanlah perasaan dia. Boleh mendoakan dia waktu dia tak ada, ataupun di hadapan dia sekali. Ya Allah, suami saya ini cakap dia kasar, lembutkanlah hati dia. Itu 2 sekali dapat. Doanya dapat, sindirnya pun dapat. Nah, kalau perempuan, kata Nabi 4 syaratnya. Yang pertama, tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi kerana 4. Yang pertama, perempuan itu dinikahi kerana 4. Yang pertama adalah liha, kerana dia kaya. Jadi boleh menikahi perempuan kerana kaya. Kenapa kamu menikah dengan dia? Sebab dulu saya tengok cincin dia 4. Boleh. Liha, kerana kaya. Yang kedua, wali hasabiha, sebab dia keturunan. Kalau di tempat saya keturunan tengku-tengku,
Sayyid-sayyid, syarifah-syarifah, bangsawan-bangsawan, orang-orang mulia, boleh menengok nasab dia. Yang ketiga adalah lijamaliha, kerana dia cantik. Jadi kalau ada orang kita tanya, kenapa engkau menikah dengan dia? Saya tak tengok wajah dia, saya tengok hati dia. Bohong. Kalau memang betul nikah tak tengok wajah, nikahlah dengan nenek-nenek tua. Ini jangan tersinggung cakap saya. Nabi yang mengatakan sebelum menikah ditengok dua. Yang pertama tengok muka, yang kedua tengok tapak tangan. Kenapa muka mesti ditengok waktu khitbah tunangan? Sebab ada orang kita tengok muka dari jauh, alhamdulillah. Bila dekat, innalillah. Itu maka kita mesti tengok betul dekat. Jangan menikah kerana menengok gambar di sosial media. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa ketika jumpa mukanya beza? Nah, itu maka jangan tengok. Kadang orang ni kita tengok di FB, di Instagram bukan main lagi. Begitu jumpa rupa filter 5 kali. Oleh sebab itu maka lijamaliha, yang ketiga adalah cantik. Yang keempat sekali, penapisnya yang keempat ni, yang keempat apa kata Nabi? Walidiniha, tengok agamanya. Menikah kerana harta binasa, menikah kerana nasab boleh jadi hilang, menikah kerana rupa perempuan ni macam bunga kembang harum semerbak, kuning dan layu. Bunga yang tak layu, bunga yang ada di belakang saya, bunga plastik, dia tak layu. Maka memanglah tabiat perempuan ni macam bunga dan dia siap layu. Itu maka perempuan mesti siap layu dan lelaki siap menerima bunga yang layu. Yang penapis yang keempatnya adalah fazfar bidzatid din, tengok agamanya. Saya pensyarah, datanglah mahasiswa, pelajar penuntut, student saya datang. Ustaz Abdul Somad, alhamdulillah saya student ustaz dulu di university. Alhamdulillah kata saya dah dapat BA, dah master, alhamdulillah, tapi belum nikah. InsyaAllah. Apa yang awak mau? Tolong ustaz carikan saya yang ada 4-4-nya. Kata saya, kalau ada 4-4-nya kenapa saya kasih ke awak? Tidak ada perempuan yang sempurna. Menikah bukan melihat kesempurnaan. Menikah adalah menutupi kekurangan. Sebelum menikah yang ditengok lebih handsome, lebih tinggi, lebih cantik, lebih putih. Selepas menikah yang nampak kekurangannya, lebih hitam, lebih pendek, lebih kurus. Kalau saya bercakap jangan tersinggung. Yang saya cakapkan ni diri saya. Kunci mendengar tazkirah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ada beberapa orang tersinggung, sakit hati, balik meninggal. Bukan kerana itu, memang umurnya dah sampai ajal. Jangan cemas sebab ni ajal ni bukan kerana penyakit, bukan kerana apa. Ajal ni memang dah sampai masa. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak boleh ditunda walau sesaat. Wala yastaqnimun, tak pula boleh dilambatkan walaupun sesaat. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa berkawan-kawan. Sudah lama saya tazkirah, baru ini di depan pelaminan. Masya Allah. Ini kalau di-upload YouTube, orang komen semua, so sweet kata dia. Tapi saya malam ni tazkirah di depan pelaminan ni ada juga rasa cemas saya. Saya takutnya ada nanti yang edit guna AI. Ada pula perempuan di sebelah saya. Nauzubillah. Kalau sampai ada gambar lain, mungkin saya tak boleh lagi datang ke Brunei. Wal awwalu wal akhiru. Ini yang pertama dan terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada fitnah. Menengok lelaki sifatnya 2, memandang perempuan sifatnya 4. Setelah dapat yang baik-baik ini,
dijumpakanlah lelaki dengan perempuan. Ni saya tengok banyak yang belia-belia, jangan nak cuba-cuba main api. Kalau tidak mahu kena air ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jaga diri baik-baik. Ustaz Abu Somad ni macam lahir terus tua saja. Ustaz tak pernah muda ke? Saya pernah juga muda, pernah belia. Ada tak dulu Ustaz couple-couple? Saya di Mesir belajar dari tahun 98 balik 2002, lepas tu terus ke Maghribi 2004 balik 2006. Semasa belajar dulu tak ada. Bukan tak ada, tak dapat. Sebab pelajar lelaki lebih banyak, lebih ramai. Jadi saya sebenarnya Allah yang menjaga. Allah yang jaga nasib saya. Seandainya saya belajar di kampung saya di Riau, mungkin saya ni playboy juga. Tapi Allah jagakan saya. Allah jaga saya. Saya belajar di Kaherah. Pelajar semuanya 2.500 orang pelajar Indonesia, 2.500. Yang lelaki 2.200. Yang perempuan 300. Jadi saya termasuk yang kalah bersaing. Dijaga Allah. Sampai ke Maghribi pelajar hanya 30 orang dan yang perempuan hanya 1 orang sahaja. Itu jadi memang saya ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun saya dah tua, kurus, hitam, pesek, tapi cubalah tengok di komen-komen Instagram, TikTok, YouTube. Saya baca juga komen tu. Apa kata? Ustaz, jadikan aku yang kedua. Makna cakap saya ni, yang belia-belia ni belajar saja yang serius. Belajar, ambil BA, ambil Master, ambil PhD. Nanti insya-Allah di mana ada gula, di situ ada semut. Insya-Allah tak usah fikirkan. Belajar jadi student pakai kacamata kuda. Kacamata kuda, jangan pandang kanan, jangan pandang kiri, serius saja belajar. Insya-Allah Allah akan, jodoh itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya ada kata orang, apa kata pepatah? Kalau jodoh tak kemana, tapi saingan di mana-mana. Jadi jangan khawatir, insya Allah. Apakah kerana cinta lalu orang nampak cantik, atau kerana cantik lalu jatuh cinta? Jangan dijawab. Kalau saya bagi tazkirah, ada saya tanya, jangan jawab. Nanti saya jawab sendiri. Apakah kerana kita cinta lalu yang nampak tu menjadi cantik, atau kerana dia cantik lalu kita jatuh cinta? Yang betul adalah kerana cinta maka dia nampak cantik. Itu maka jangan kita heran kalau kita pergi walimah, kita pergi kenduri, ada orang berbisik-bisik, dia handsome tapi bini dia biasa saja. Mungkin di mata kita biasa, tapi di mata dia biasa juga. Tapi di mata dia itulah bidadari yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata ni tak sama. Mata ni tak sama. Rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Jadi jangan dicari perempuan yang terlampau cantik, nanti jadi fitnah. Orang berbisik, nampaknya dia guna sihir. Jangan yang terlampau ke bawah pula, nanti takutnya kemana-mana pergi walimah seorang saja. Mana istri? Anak sakit. Yang sedang-sedang. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya adalah yang sedang saja. Lalu kemudian setelah dipertemukan dengan perempuan, macam mana perempuan yang baik itu? Kata Nabi SAW 3. Idza ra'aitaha sarratka. Kalau engkau tengok dia, hati engkau senang. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya kalau menengok dia, hati saya senang betul. Siapa dia? Istri kawan saya. Fitnah. Na'udzubillah. Yang dimaksud ini adalah menengok istri kita, hati kita senang. Idza ra'aitaha sarratka. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau engkau suruh dia, dia patuh dan taat. Mana teh tarik abang? Buat sendiri. Airnya sama, cawannya sama,
Tapi kalau perempuan istri yang membuatkan, rasanya beza. Macam mana rasanya Ustaz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Kerana kata-kata tak boleh menceritakan rasa. Kalau kata berusaha untuk menafsirkan rasa, rasanya pasti tak sama. Ini boleh untuk status esok pagi. Jadi mencubalah untuk yang kedua, untuk patuh dan taat. Yang ketiga adalah idza ghibta anha, kalau engkau pergi jauh, ada program pergi keluar negara, hafizat amwalaka wa auladaka, dia jaga anak kita. Jangan sampai kita pergi, kita balik, rumah hilang, kereta hilang. Pergi sekali lagi, anak pula hilang. Dia jaga semua. Perempuan yang menyenangkan mata, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, dia patuh dan taat ketika kita perintahkan, tapi masih dalam taat kepada Allah dan Rasulullah. Yang ketiga adalah dia jaga kita. Kalau dapat yang begini, kalau dapat istri yang senang, sejuk dipandang mata, dan dia patuh dan taat, dia pula menjaga semua harta anak-anak kita kalau kita pergi. Kalau dapat istri yang begini, jangan dikubur sebelum mati. Apa maksudnya? Jaga dia baik-baik, kerana ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Ini belia-belia yang ada sekarang ni, walaupun dia hafaz Quran, sembayang tak tinggal, haji dan umrah, berzikir tak putus, imannya baru 50% sebelum dia menikah. Tapi selepas dia menikah, maka iman dia 100%. Adapun yang sudah menikah, iman dia 50%, falyattaqillaha fin nisfil baqi, dia tinggal lagi tambah bakinya 50%. Maka yang sudah nikah yang ada di bilik ini semuanya imannya sudah 100% insyaAllah. Yang belum nikah imannya 50%. InsyaAllah dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik insyaAllah. Amin. Yang sebut amin yang belum nikah saja. Saya sebut amin itu bukan untuk saya Ustaz, untuk anak kita. Saya pun kalau ada Ustaz, guru, habib yang berceramah tazkirah, semoga semua dapat jodoh yang baik, itu biasa saya sebut amin. Kenapa Ustaz sebut amin? Ustaz kan dah nikah. Saya ingin anak saya Mizian Haziq Abdillah dapat istri yang baik, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah dapat istri yang baik, Sadim dapat istri yang baik. Kata istri saya, kita 3 anak lelaki, tak ada perempuan. Kata saya, untuk menyenangkan hati dia, jangan sedih, InsyaAllah menantu kita 3-3-nya perempuan. Apa kita sedih kan? Jadi jangan buat orang merasa putus asa, merasa susah hati. Senangkan hati. Nah, nikah ini sampai bila? Nikah ini bukan setakat di pelaminan, bukan setakat di bilik, bukan setakat sampai tua, menikah hingga ke surga. Jadi kalau menikah, jangan katakan kepada dia, mahukah engkau menemani aku hingga ke liang lahat? Bukan. Engkau akan menemani saya hingga ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti begitu. Saya masa itu ada tazkirah ramai. Sebelah kanan lelaki, sebelah kiri perempuan. Saya tanya, tuan-tuan, puan-puan, puan-puan mahu masuk surga dengan lelaki, dengan tuan-tuan semua? Kata yang puan-puan, mahu. Semua cakap mahu. Saya tanya yang lelaki, tuan-tuan mau masuk surga dengan istri? Diam semua. Saya terkejut. Rupa-rupanya lelaki ini memang malu. Menurut hasil survei, 90% laki-laki malu mengungkapkan rasa cintanya. Sedangkan perempuan, dia ingin kalimat itu keluar dari lisan lelaki. Itu yang jadi masalah. Ustaz Abdul Somad macam mana? Saya juga lelaki, dan saya termasuk yang malu. Saya untuk mencakapkan jutaime, ana uhibbu ki, itu lisan saya berat. Saya kalau untuk disuruh tazkirah, disuruh khutbah, disuruh ceramah, ringan. Tapi kalau untuk mengatakan saya mencintai kamu,
Rasa-rasanya tak ingat entah bila saya cakapkan. Tapi kata Ustaz, lelaki mesti menyenangkan hati isteri. Macam mana Ustaz mencakapkannya? Kita lelaki pandai. Kalau kita berat mengucapkannya dengan lidah, maka kirimlah WhatsApp. Kirim WhatsApp. Menyenangkan hati. Bahasa tidak hanya pada lisan, ada bahasa pada tulisan, ada bahasa kiasan. Untuk mengatakan kata yang macam itu berat, pakai kata-kata kiasan yang berbunga-bunga. Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Berat saya Ustaz, hafaz agak 3 hari ini. Macam menghafaz doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Jadi perjalanan kita ini sampai kepada surga, nanti berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Makanya kalimatnya adalah, ketika seorang lelaki bertanya kepada bakal menantunya, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang kubesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, tempat aku berbagi suka dan duka, yang kubesarkan dengan harta benda, yang aku sekolahkan hingga sampai menjulang tinggi, engkau akan menjaganya. Menikah antara lelaki dengan perempuan, raja sehari, bukan hanya duduk di pelaminan lelaki dengan perempuan, tapi ada 2 keluarga yang besar. Ada ayahnya, ada bundanya, ada emaknya, ada bapaknya. Maka kalau emak saya sayang kepada saya, biasa. Emak saya sayang sama saya, iyalah saya anaknya. Saya dikandungkannya 9 bulan 10 hari, saya disusukannya 2 tahun, saya dibesarkannya. Tapi ada orang yang lebih sayang kepada saya daripada emak saya. Siapa itu? Ada seorang perempuan yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, dia susukan 2 tahun, dia lahirkan meregang nyawa, dia besarkan, dia sekolahkan, selepas itu dia serahkan ke kita. Itulah dia mertua kita. Makanya kalau ada orang membeza-bezakan dengan mak dia begini, dengan mertua dia begini, saya bagi tahu kepada istri saya, engkau adalah perempuan yang bertuah. Kenapa begitu? Karena saya anak yatim piatu. Mak saya dah meninggal, ayah saya dah meninggal. Jadi kamu tidak perlu lagi berbakti kepada mertua, hanya berbakti kepada suami sahaja. Tapi jangan sebab cakap saya ini, perempuan belia yang belum menikah, nanti dia tanya bila nak menikah, ibu bapa kamu masih hidup? Apa maknanya? Bahwa kita tidak hanya menikahi dia, seorang perempuan, kita lepaskan dia dari pokok kayu, dari tanahnya. Ada seorang perempuan, dia takut nanti kalau anak saya ini nikah, saya akan kehilangan anak saya. Itu memang normal, memang tabi'i dalam pikiran manusia. Saya pun punya anak, saya takut nanti kalau anak saya ini nikah, dia tak akan tengok saya. Anak yang kita sediakan bilik, kita bagi makan, kita sekolahkan, tidurnya kita tengok, lampu padam hidup kita tengok, tiba-tiba saja selepas menikah dia hilang. Kita takut kehilangan anak. Yang kita inginkan adalah, datanglah ayah bunda kepada Ustaz Abdul Somad, dulu saya sangka kalau anak saya ini menikah saya akan kehilangan anak. Rupa-rupanya Ustaz, menantu saya lebih sayang lagi daripada anak saya. Mudah-mudahan kita semua dapat menantu yang baik-baik insyaAllah. Menantu ini mahram mu'abbad. Dalam mazhab Syafi'i, lelaki dengan perempuan tak mahram, bersentuhan wudhu batal. Tapi ada orang yang bukan anak kita, tak senasab dengan kita, tapi bila dia menikahi anak kita, maka dia menjadi mahram dengan kita, mu'abbad. Andai pun bercerai, na'udzubillah, dia tetap tidak boleh kita nikahi, dan wuduknya tetap tidak batal. Begitulah Allah memandang menantu, mertua, anak lelaki, anak perempuan. Orang Islam, dia tidak macam orang putih, dia hanya menikahi anaknya, dia hanya menikahi lelaki dengan perempuan. Tapi dalam Islam menyatukan 2 keluarga yang besar, menyatukan 2 komuniti masyarakat yang sebelumnya tak ada hubungan apa-apa. Selepas menikah mereka menjadi bersaudara. Awak kenal dengan puan? Oh ya, dia jiran saya dulu. Kenal dengan dia? Dia kawan saya satu sekolah dulu. Tapi selepas menikah, kenal dengan dia? Alhamdulillah, dia adalah saudara saya, dia sepupu saya, dia menjadi orang yang dekat, dia ipar saya.
Begitulah Islam. Punca dari persahabatan adalah pernikahan. Ini sekarang bersahabat. Apa kata Tuan tadi? Ustaz Somad, itu semua yang duduk-duduk itu sahabat ke saya. Itu keluarga, itu jiran, itu dulu satu sekolah. Kalau kita tengok dalam sahabat Nabi, punca dari persahabatan adalah pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersahabat dengan Abu Bakar Siddiq, punca dari persahabatan pernikahan. Nabi SAW bersahabat dengan Umar, punca dari persahabatan adalah pernikahan. Mungkin anak kita menikah dengan anak dia, ada kesesuaian, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tua-tua kita mengajarkan langkah, rezeki, pertemuan, maut. Yang empat ini bukan kuasa kita. Semua manusia ingin menjodohkan, ingin mengenalkan, ingin menta'arufkan, ingin mendekatkan, ingin menikahkan. Tak jadi kata Allah, tak jadi. Tapi kalaupun jadi kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Banyak orang sekarang salah cakap. Bila anaknya bertanya, ayah, ibu, bunda, macam mana dulu jumpa dengan ayah? Macam mana dulu berjumpa dengan emak? Dia tak boleh menjawab. Padahal sebenarnya jawabannya adalah innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan nama. Sebelum nama itu tertulis di internet, sebelum nama itu tertulis di surat jemputan, sebelum nama itu dikirimkan ke handphone, nama itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka suami istri mesti tanamkan itu dalam hati. Kamu bukan kerana ayah dan ibu kita mempertemukan, kita bukan dijumpakan oleh manusia, kita bukan dijodohkan, tetapi karena ini adalah takdir. Makanya dalam beriman kepada takdir ini, rukun iman yang keenam adalah takdir baik dan takdir buruk. Tapi kadang orang kalau udah cerita takdir baik, takdir buruk ini, bila ditanya, kamu menikah dengan suami macam mana? Suami saya mendapatkan saya takdir baik, saya mendapatkan dia takdir buruk. Semua takdir yang diberikan Allah kepada kita ini baik, kita saja yang mengatakan ini tak baik, ini tak baik, ini baik, ini tak baik. Semua yang ada pada kita ini baik. Sama macam kita punya baby, anak kecil. Kalau kita sayang dengan dia, kadang kita cium, kadang kita cubit. Tapi budak-budak kecil, dia mengatakan kalau dicium sayang, kalau dicubit tak sayang. Sebenarnya kata dia tak sayang, tapi kalau kata kita, dua-duanya adalah ungkapan sayang. Ada masa senang, ada masa susah, ada masa sempit, ada masa lapang. Makanya kalau ada orang menikah, doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa dua kali? Barakallahu lakuma, Allah berikan berkah ketika sedang senang. Wa baraka alaikuma, Allah berikan berkah ketika sedang susah. Kerana menikah itu tak semuanya senang-senang saja. Jangan bayangkan selepas menikah terbentanglah alam yang indah, taman-taman, hujan bunga-bunga. Itu bukan pernikahan, itu film Bollywood. Menikah itu ada angin kecang, puting beliung, ombaknya tajam, karangnya kuat, kadang kapal pecah. Tapi ketika orang mampu melewati ini, melalui ini, maka insya Allah, kata Nabi dalam Al-Quran, dibacakan Nabi SAW, litaskunu ilaiha, supaya hati menjadi tenang. Lelaki hatinya tak tenang. Bila dia tenang? Ketika dia sudah menikah, hatinya menjadi tenang. Lalu kemudian apa yang mengikat lelaki dengan perempuan ini? Yang mengikatnya ada dua. Yang pertama mawaddah, yang kedua rahmah. Mawaddah itu physically. Jadi kalau ada orang menikah, muda belia, dia tengok kelebihan, dia tengok badan, dia tengok muka, dia tengok kulit, dia tengok rambut, itu namanya mawaddah. Tapi yang bertahan di dalam hati itu adalah rahmah, kasih sayang. Jadi kalau kita jumpa ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun boleh hidup bersama, itu kata Nabi SAW, dia bacakan dalam Quran adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lelaki dengan perempuan berbeza. Lelaki lebih banyak menyimpan. Yang keluar dari mulutnya hanya 30%. Yang dia simpan
60. Kalau perempuan yang keluar lebih banyak, yang dia simpan lebih sedikit. Oleh sebab itu menjadi lelaki mesti faham, dengarkan saja. Anggap saja itu radio atau television yang sedang bercerita tentang perang di Gaza. Nikmati saja. Karena sampai masanya nanti kita rindu dengan suara-suara itu. Ada jamaah datang ke rumah. Ustaz Abdul Somad, tolong bacakan air. Untuk apa? Istri saya sakit. Macam mana sakitnya? Sakitnya diam saja tak berbunyi. Dulu macam mana? Dulu dia berbunyi tak berhenti-berhenti. Lalu kenapa nak minta doakan? Saya rindu dengan cakapnya. Oh, saya yang belajar jadinya. Rupanya dia lebih tua. Rupanya lelaki ini ada sesuatu yang hilang dari istrinya, dia akan kehilangan itu. Jadi kalau puan masih mau bercakap, bercakaplah. Sebab sampai masanya nanti kalau tak bercakap lagi, lelaki ini merindukan. Kalau judul lagunya, kau bukan yang dulu lagi. Nah, maka cakapkanlah, tapi cakapnya yang baik-baik saja. Ustaz Abdul Somad, saya tak tahan. Kenapa? Bila saya pergi dia bertanya balik pukul berapa, sedang di mana, berjalan dengan siapa. Itu bukan istri. Apa? Itu security. Itulah security yang menjaga suami supaya tidak terperosok dalam yang haram. Di dalam bagnya ada pakaian putih, ada songkok, ada kain, ada songket, ada baju Melayu. Sebab dia tahu, bila balik dia tanya, kenapa tak pakai ini? Kenapa tak sembahyang? Awak duduk di mana? Islamic hotel ke atau tak Islamic? Maka semua ditanya. Itulah maknanya al-mu'minun lelaki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Bukan lelaki saja yang menasihati perempuan, perempuan juga menjaga laki-laki. Dan bahkan kalau kita tengok ayatnya, hunna libasul lakum. Hunna itu artinya perempuan. Perempuan menjadi kain bagi lelaki. Lelaki melindungi perempuan. Tidak. Bunyi ayat itu, hunna libasul lakum. Perempuan menjadi kain. Saya berani bercakap di depan tuan puan ini kan karena ada kain. Kalau tak ada kain, mana berani saya bercakap? Apa maknanya? Kain yang melindungi saya adalah perempuan. Anak saya pondok, sekolah, saya tinggalkan, saya pergi hari Rabu, malam Khamis, malam Jumat, malam Sabtu, esok pagi balik. Dialah yang menjaga diri saya, menjaga kehormatan saya, menjaga anak saya, menjaga sekolah saya, menjaga yayasan saya. Coba kalau tiap hari dia call, mungkin saya bercakap ini pun hilang fokus apa nak saya sampaikan. Pampers kata saya. Sebab dia tanya, ini pampers kita dah habis. Tapi ketika dia jaga, dia boleh memelihara dengan baik. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang. Tulang yang mana? Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki untuk dipijak-pijak. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk dijunjung di atas. Perempuan tidak diciptakan dari tulang jari untuk ditunjuk-tunjuk. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk supaya dia boleh tinggi sama. Dan biasanya kalau ambil gambar, lelaki sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Sebab rusuk dia hilang satu. Macam mana kalau istri dia dua, Pak Ustaz? Tak usah kita bahas. Apa maknanya? Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Kenapa mesti ada tulang? Sebab kalau ada accident, jantungnya tak pecah. Jadi sebenarnya lelaki menjaga perempuan atau perempuan menjaga lelaki? Tak usah jawab, saya akan jawab. Jantung di dalam. Jantung dilindungi oleh tulang rusuk. Tulang rusuk itu adalah perempuan. Itulah kenapa perempuan menjadi tulang yang menjaga jantung supaya tak pecah, supaya tak luka. Kenapa? Kerana ada tulang. Tapi tulang ini kata Nabi, idza akhadta aqamtaha kassartaha. Kalau kau cuba nak luruskan dia, dia akan patah. Jantung ni ada tulang, laha a'wajuha.
yang paling tinggi itulah yang paling bengkok. Jadi rupanya tulang rusuk ni makin ke bawah dia agak lurus, yang paling atas itulah yang paling bengkok. Kalau engkau cuba nak luruskan dia, dia akan patah. Tapi kalau engkau ikut dia, engkau akan menjadi bengkok. Jadi macam mana? Pandai-pandailah. Jadi kalau ada lelaki mengikutkan perempuan, dia akan jadi bengkok. Kalau dia polis, polis bengkok. Kalau dia tentera, tentera bengkok. Kalau dia ustaz, ustaz bengkok. Maka dia mesti lurus. Tapi meluruskannya tak boleh kasar-kasar. Perempuan ini, kalau kita lelaki bercakap 10 kata keluar dari mulut kita, yang dia ingat adalah kata yang paling lembut dan yang paling menyakitkan. Kalau sudah kata menyakitkan keluar satu, 1000 kata takkan boleh dapat menghapus. Yang satu itulah yang akan dia ingat sampai mati. Betul tak betul? Betul katanya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, dia tengok ada lembu keluar dari lubang. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa nih Jibril? Kata Jibril, lembu yang keluar dari lubang yang kecil, cakap yang sudah keluar dari mulut. Kalau dia sudah keluar, tak boleh ditarik balik. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Maka sebelum keluar cakap, pikir baik-baik. Maka kita semua sebelum kita cakapkan, kita pikir. Diam itu adalah emas. Makanya ada ungkapan orang Melayu mengatakan diam itu adalah emas. Jadi kalau ada istri yang selalu nak minta emas, diam sajalah. Kenapa awak diam dari tadi? Sebab engkau selalu minta emas. Diam adalah emas. Maka Nabi Muhammad SAW dia gunakan kata-kata yang boleh diingat, terngiang di telinga Aisyah. Apa kata Nabi memanggil Aisyah? Ya Humaira. Humaira diambil dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Humaira artinya ketika matahari terik panas kena ke kulit, kulitnya merah. Humaira. Jadi masa saya sampaikan begitu, jamaah bertanya, Ustaz, boleh saya panggil istri saya ya Humaira? Kata saya boleh. Tapi dia tak putih. Ya tak apa-apa, menyenangkan hati orang boleh. Tak apa-apa. Jangan terlampau jujur. Ini banyak lelaki terlampau jujur, dia panggil istri ya Hajar Aswad. Sampai mati dia akan ingat kita. Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha, mohon maaf ya, iya Hajar Aswad kata dia. Dia akan ingat terus. Karena perempuan akan selalu mengingat apa. Jadi saya ada kawan saya ini konsultan, mustasyar pernikahan. Ada seorang lelaki kaya raya membelikan istrinya 3 kereta. Kereta yang pertama untuk jalan-jalan dalam kota, city car. Kereta yang kedua untuk pergi keluar bandar. Kereta yang ketiga, kereta hanya untuk hadiah saja. Tapi rupa-rupanya apa yang dia adukan? Di mata suami, di mata lelaki, dia sudah berikan semuanya. Manakala konsultan ini bertanya, apa kekurangan? Dia kata satu, setiap pergi ke tempat makan, suami saya tidak pernah bertanya, kamu nak makan apa? Hal kecil yang menurut dalam pikiran lelaki ini selalu berpikiran besar. Dia sangka kalau dia dah belikan emas, dia dah belikan rumah, dia dah bagi kereta, dia dah bagi semuanya. Padahal perempuan menginginkan hal-hal yang kecil-kecil. Nak makan apa? Nak bunga apa? Nak apa-apa? Saya tak pernah tanya istri saya tahu dari orang lain juga, dari konsultan yang bercerita. Jadi memang lelaki memang mesti banyak lebih tahu. Saya tidaklah mengatakan saya lebih tahu, tidak. Kita sedang berbagi pengetahuan. Kenapa? Karena tidak sesimpel yang kita fikirkan. Lelaki ini, kalau lelaki berkata tidak, tidak. To be or not to be. Ya, iya, tidak, tidak. Kalau perempuan tak begitu. Perempuan kalau dia berkata tidak, maknanya 3. Boleh jadi tidak, boleh jadi iya, boleh jadi pagi iya, petang tidak. Memahami perempuan sama macam berjalan di tepi pantai. Bila kita berjalan di tepi pantai, pertama tenggelam kaki kita sampai mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke leher. Makin ke tengah, kita makin tenggelam, makin kita tak kenal. Jadi siapa yang membuat kita boleh bersama?
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan saya pun tak nak bertakabur, saya tidak menasehati, saya hanya ingin mengatakan kita sedang share, kita sedang berbagi cerita, minta tolong sama Allah. Rahimallahu mara'an, Allah merahmati seorang lelaki, dia ambil air, dia percikkan ke wajah istrinya. Wake up my honey. Itu kalau baru pengantin baru. Kalau udah lama, jaga tidur. Masak sahur. Nah, coba kita jawab, bila last sekali sembahyang tahajud bersama istri? Jangan jawab, dalam hati saja. Kalau belum, malam nih kita praktik terus, jagakan. Tapi ini bukan hanya lelaki saja. Bunyi hadisnya panjang. Berikutnya hadisnya apa kata Nabi? Rahimallahu mara'atan, Allah merahmati seorang perempuan, seorang istri. Macam mana dia? Aiqazat zaujaha, dia yang menjagakan istri suaminya. Jadi istri pun boleh juga menjagakan suaminya. Dengan bagaimana cara menjagakan suami? Saya tak sampai hati nak memercikkan air ke wajah dia, Ustaz. Beli pistol air, mainan budak-budak kan, isi air tembak, bayang. Oh, tak macam itu Ustaz Abdul Somad. Saya tak kasar lah, saya nak lembut-lembut, saya nak bisik. Bisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Itu insya Allah. Bagi siapa yang belum cuba, cuba malam ni. Insya Allah dia duduk terus. Kata dia, masih adakah nyawa ni? Saya bukan benci, saya bukan marah. Kita nak bersama-sama. Saya sembahyang tahajud. Kalau sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lelaki sembahyang di masjid. Lelaki sembahyang di masjid. Lelaki yang sembahyang di rumah itu lelaki solehah. Lelaki sembahyang di masjid. Tapi kalau dia nak jadi imam di rumah, dia sembahyang maghrib di surau. Selepas itu dia balik ke rumah, dia sembahyang maghrib sekali lagi. Sembahyang yang pertama tadi dengan imam itu menggugurkan kewajiban. Sembahyang yang kedua itu terhitung sembahyang sunat. Misalnya dia ada mak ayah yang dah tua di rumah, tak boleh ke surau, maka dia tetap di surau dengan imam. Selepas itu dia balik ke rumah, nanti makmumnya istri dia, anak dia, emak dia, ayah dia, dia tetap sembahyang lagi. Saya ustaz, tak boleh jadi imam. Cuba-cuba. Imam ni tak boleh terus. Cuba-cuba dulu jadi imam. Jangan terus imam subuh. Imam zuhur saja dulu. Imam zuhur ini modalnya tak banyak. Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa sami Allah. Kadang sebab nervous ni, kadang Allahu Akbar gitu deh. Anak pula bagi tahu sami Allah ya gitu. Kalau kita nak cuba-cuba, jangan terus sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni berat. Fatihahnya jahar, ayatnya jahar, doa kunut pula. Dan kadang kalau kita sedang jadi imam ni, bila kita dah tegak di situ, semua hilang. Ayat hilang, semua hilang. Saya yang bertanya ke saya ni jamaah juga, Ustaz Somad, ya. Ustaz Somad kan kalau soal jawab biasanya Ustaz jawab pakai mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ya. Ada seorang lelaki, saya tahu yang dia maksud lelaki itu suami dia lah. Cuma dia tak nak mempermalukan suami. Ada seorang imam Ustaz, terus di rakaat kedua tu dia terus saja Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Mazhab apa tu Ustaz? Kata saya, mazhab nervous. Suami. Jadi kita tenangkan dulu diri, tarik napas panjang. Cuba dulu zuhur asar agak 3 hari seminggu, ada kuat mental kita, barulah cuba maghrib dulu. Maghrib, selepas tu isya, barulah subuh. Nak cuba-cuba jadi imam. Bila last sekali mendengarkan anak baca Al-Fatihah, tuan-tuan, jangan lupa ajarkan anak Al-Fatihah. Sini, duduk. Istri, duduk. Baca Al-Fatihah.
A'udzu, bukan a'udzu. Za. A'udzu billahi minas syaitan. Shin. Minasyaitonir rajim. Itu nanti bila dia menikah, dia punya anak, dia akan ajarkan istri dia. Dia akan ingat kita ketika dia mengajarkan itu. Dan bila dia mengajarkan anak kita, dia akan ingat kita sampai mati. Dan anak dia nanti akan mengajarkan anak dia, cucu kita, terus sampai hari kiamat. Alhamdu, bukan alhamdu. Ha. Kalau ha, pegang dada, ada getar. Ha. Tapi kalau ha, tak ada getar. Ha. Tapi kalau mengajar anak ni, gosok gigi dulu. Kalau tidak, dua gendang. Kalau tak kita pingsan, dia pingsan. Alhamdulillahi Ra-nya tafkhim, tebal. Alhamdulillahi Rabbil A-nya di dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iya, bukan iyaka. Iyaka na'budu, pakai tasydid. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas, bukan sin, sa. Ihdinas siratal mustaqim. Qa. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca anak. Macam mana? Baca. Anak pertama, anak kedua, selepas tu isteri. Anak pertama ada berapa juzuk? Alhamdulillah ayah, juzuk 3. Anak kedua, saya masih baca alif bata lagi. Masya Allah. Isteri macam mana? Surah Yasin abang. Dari mula nikah sampai anak 2 tak pindah-pindah. Untuk persiapan untuk abang. Bila kita sakit, bila kita mati, surah itulah yang dibacakan. Apa kata Imam Ibn Katsir? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surah Yasin itu dibacakan kepada perkara yang susah, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Sampai masanya nanti tak ada doktor, tak ada medical, tak ada siapapun, kita akan bersendirian dengan istri. Di saat itulah istri perlu kekuatan, dan kekuatan itu ketika dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau kita terbiasa. Tapi kalau kita tak biasakan, begitu kita sakit, dia tak tahu nak baca apa, dia tak tahu nak buka apa, dia ambil TikTok live streaming. Kawan semua komen semua. Lelaki kau yang dulu kau adukan tak lama lagi mati dia. Yang saya cakapkan ini boleh terjadi pada saya, pada siapapun kita. Kalau kita dah dekatkan ini semua, maka insya Allah sampai masanya. Lelaki dengan perempuan, kenapa perempuan tidak boleh mengantar jenazah hingga sampai ke liang lahat? Perempuan tak boleh menghantar jenazah hingga ke liang lahat. Sebab perempuan recordingnya kuat. Perempuan kalau dia dah record, dia dah ingat di kepala dia, dia nampak liang lahat, itu sampai mati dia tak boleh lupa. Beza dengan lelaki. Lelaki tak terlampau kuat. Kadang-kadang banyak yang hilang daripada yang ingat. Maka perempuan itu dilarang. Dia hanya setakat di rumah saja. Sabar-sabarlah di rumah. Selepas itu biarlah anak yang mengantar. Selepas itu dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan mengantar anaknya ke universiti masa convocation. Orang bertanya, "Mana suami?" Suami sudah lama meninggal dunia. "Kenapa awak boleh mengantar?" Ambil gambar. "Saya merasa suami saya ada bersama kami." Jadi sebenarnya kebersamaan ini adalah apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang ada di hati dia. Di antara pertanyaan yang banyak ditanyakan jamaah ke saya begini. Kalau ada seorang perempuan menikah dengan suami pertama meninggal, lepas itu dia menikah lagi dengan suami kedua, nanti kalau dia di akhirat dia akan bersama dengan siapa? Jawabannya ada dalam hadis yang disebutkan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Dua-dua ni sama-sama muslim, sama-sama taat.
ahsanuhum khuluqan. Siapa yang akhlaknya paling baik, cakapnya paling lembut, paling menjaga, dengan itulah nanti dia akan bersama di surga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan suaminya? Kalau dia ingin juga macam istri macam itu juga, tak susah bagi Allah. Allah hanya tinggal katakan kun fayakun, maka akan wujud. Kalau manusia sekarang boleh buat cloning, boleh membuat banyak. Abdul Somad sekarang ini boleh dibuat 10 Abdul Somad pun boleh. Apalagi membuat Allah Ta'ala menciptakan manusia. Saya hanya ingin sampaikan, kita boleh bersama kerana akhlak, kerana budi baik. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Banyak orang tertawan kerana budi dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah satukan kita semua dalam akhlak, dalam baik. Apa kata pepatah orang Melayu? Tak ada gading yang tak retak. Yang namanya gading gajah itu pasti ada retaknya. Sedangkan telur ayam disangkak lagi bersentuh. Orang Melayu selalu membuat perumpamaan yang ada dalam tradisi hidup mereka. Ini telur ayam dalam sangkak. Semua telur ayam dalam sangkak tersentuh. Apa maksudnya? Dalam rumah tangga nih ada sakit hati, ada tersinggung. Yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Lalang kering terpecik api, apinya cepat dipadamkan. Yang paling penting dari segalanya adalah mulut. Zaman dulu orang tahan mulut selesai. Zaman sekarang mulutnya tidak berkata apa-apa, lisannya tidak bergerak, tapi jarinya sudah posting Instagram, Twitter, Facebook, dan kawan memang selalu mengintai kita. Kalau kita bagi gambar kita makan dengan suami, dengan istri, tidak selamanya senang menengok kebahagiaan kita. Banyak manusia ini susah menengok orang senang, senang menengok orang susah. Maka kalau ada kita dapat nikmat, jangan ceritakan semuanya. Jangan 100% kita ceritakan. Ada yang kita simpan. Apalagi kalau sampai kita posting gambar, itu nanti menyebabkan ain. Ain itu daripada mata. Mata yang menengok dengan hasad mendatangkan penyakit. Maka hati-hati. Tapi kami tengok Ustaz Abdul Somad banyak juga posting di Instagram. Ya, posting beramai-ramai. Jangan posting sendiri. Kalau puan posting gambar sendiri, maknanya kita sedang share dan dia sudah menjadi milik orang lain. Jangan posting gambar sendiri besar. Sekarang ada aplikasi yang boleh mengubah-ubah gambar kita kalau nak posting ramai-ramai. Makanya tadi dibagi tahu, selepas program ni kita akan ambil gambar ramai-ramai, sehingga nanti muka kita kecil macam beras, tak nampak lagi. Tak boleh ain. Dari mana ain datang? Ain daripada mata. Mata yang menengok nikmat. Makanya kalau ada orang memuji, sertakan Allah. Ini awak, rumah awak, alhamdulillah. Ini kereta awak, masya Allah, tabarakallah. Ini istri awak, alhamdulillah. Ini suami awak, innalillah. Jangan lupa sertakan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah itulah terselamat daripada ain. Jadi tadi saya dimaklumkan pukul 8.30 Ustadz bagi, sekarang sudah pukul 9.30. Jadi kalau dari tadi mata saya menengok ke sana, itu sedang menengok jam. Alhamdulillah, yang saya sampaikan ini dari mula bertemu lelaki perempuan, sampai dia menikah, sampai dia punya anak, sampai dia sakit, sampai dia mati, sampai akhirnya nanti kita ke surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.